Ibadah anak kelas kecil tanggal 21 Juni 2020. Ayo berbagi. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa. Minggu ini adalah minggu ketiga. Tema kita adalah ayo berbagi. Password kita adalah aku anak yang murah hati karena Bapakku murah hati. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami mau mulai beribadah Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian. Jika sebentar kami mau memuji dan menyembah nama-Mu, biarlah itu semua bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersyukur Tuhan punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Yesus, urapi kami Bapa, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Norma. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya semua dalam keadaan baik dan sehat.
hari ini sebelum Kak Norma mau cerita tentang firman Tuhan, Kak Norma mau bertanya kepada adik-adik, kira-kira berkat apa-apa saja yang adik-adik alami sepanjang minggu-minggu ini? Coba adik-adik ingat-ingat. Kalau Kak Norma ya berkatnya itu Kak Norma masih bisa makan dengan kenyang. Nah, yang kedua itu Kak Norma masih bisa sehat dan kuat, semangat. Nah, kalau adik-adik di rumah saja, berkat apa yang adik-adik terima? Nah, semuanya itu adik-adik tahu dari siapa berkat-berkat yang kita terima? Yang memberikan itu semua adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu masih banyak loh di luar sana yang belum bisa menikmati berkat Tuhan. Jadi karena itu adik-adik, ada loh sesuatu yang firman Tuhan mau katakan dan ingatkan kepada kita hari ini. Yaitu adik-adik mau berbagi kepada orang lain. Kira-kira adik-adik sudah cukup berkatnya hari-hari ini? Sudah banyak berkatnya hari-hari ini? Apakah cukup sampai di situ saja? Oh, tidak. Adik-adik, kita harus berbagi kepada sesama kita, kepada orang lain di sekitar kita. Jadi, supaya itu menjadi yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, di sini kakak akan menceritakan kisah yang diceritakan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, ini buku cerita kakak hari ini. Adik-adik lihat di sini orang kaya dan Lazarus yang miskin. Jadi dalam cerita kakak ini ada seorang yang kaya. Adik-adik lihat, ini seorang yang kaya adik-adik. Dia selalu pakai jubah yang ungu. Nah, dia seorang yang kaya. Dia selalu pakai jubah yang ungu. Rumahnya bagus, makanannya enak-enak adik-adik. Tetapi ada juga namanya Lazarus yang miskin. Ini dia adik-adik. Lihat. Oh, kenapa dia di sini ya? Lazarus itu di sini dia sedang meminta kepada orang kaya. Dia selalu duduk di pintu rumah orang kaya. Ngapain adik-adik? Kalau orang kaya ini makan, kalau makanannya terjatuh dari mejanya ke lantai, Lazarus ini makan makanan yang terjatuh itu. Waduh, kasihan ya si Lazarus yang miskin ya. Iya adik-adik, Lazarus ini bukan hanya miskin saja, tetapi adik-adik dia juga punya borok. Adik-adik tahu borok itu apa? Borok itu sejenis penyakit kulit. Tapi dia luka-luka semua badannya. Jadi adik-adik, Lazarus ini dia miskin, dia borokan, dia juga nggak punya makanan. Jadi dia bau adik-adik. Nah, bahkan ada juga loh adik-adik. Nah, lihat. Ini dia waktu orang kaya. Waktu orang kaya makan. Lihat adik-adik, waktu orang kaya makan di mejanya, Lazarus menunggu supaya kalau ada jatuh makanan dari meja orang kaya, Lazarus makan. Padahal kalau adik-adik di rumah, kira-kira kalau adik-adik makanannya jatuh, boleh nggak dimakan? Nggak boleh kan? Kenapa? Karena makanan itu kotor. Tapi buat Lazarus, makanan yang kotor juga dimakan loh adik-adik, karena tidak ada lagi yang mau dimakan. Bahkan lihat adik-adik, siapa yang menemani Lazarus di depan pintu orang kaya? Nih, ada si anjing. Anjing ini bahkan menjilati boroknya Lazarus. Karena boroknya itu bau. Jadi anjing ini menjilati boroknya itu adik-adik. Kasihan ya Lazarus ya. Nah, satu hari adik-adik tahu. Ingat adik-adik, semua manusia yang di dunia ini satu hari akan meninggal. Jadi satu hari Lazarus juga meninggal. Nih, Lazarus meninggal adik-adik. Dia di pangkuan Bapak Abraham, dia di surga bersama Bapak Abraham.
sedangkan orang kaya juga meninggal. Ini kira-kira di mana si orang kaya tinggalnya waktu dia meninggal? Dia di neraka. Nah, si orang kaya melihat kepada Lazarus. Wah, Lazarus ada di sana bersama Bapak Abraham. Dan orang kaya berteriak minta tolong, bilang begini, Lazarus, aku ini di sini kepanasan loh. Tolonglah kasih aku minum. Tolonglah celupkan jarimu ke air supaya lidahku ini tidak kering. Aku sudah kehausan. Aku sudah kepanasan. Terus adik-adik tahu? Bapak Abraham jawabnya begini, selama di dunia kamu sudah enak hidupnya. Sedangkan Lazarus hidupnya susah. Jadi sekarang Lazarus menikmati berkat bersama Bapak Abraham di surga. Dan si orang kaya, dia tinggal selama-lamanya di api neraka. Adik-adik tahu, bahkan si orang kaya bilang begini, kalau begitu tolonglah, keluargaku masih ada loh yang hidup di dunia. Tolonglah kembali ke sana, sampaikan kepada mereka supaya keluargaku itu bertobat, supaya mereka masuk surga. Beritakanlah Injil kepada mereka. Sedangkan Bapak Abraham bilang, selama di bumi semua yang baik sudah engkau terima. Sedangkan Lazarus dia menderita, dan sekarang Lazarus menikmati bersama dengan Tuhan di surga dan Bapak Abraham. Nah, terus si orang kaya itu bilang, kalau begitu Bapak, tolonglah supaya Lazarus memberitahukan kepada saudaraku yang masih hidup, supaya mereka bertobat dan tidak menderita sama seperti aku, kata si orang kaya. Terus Bapak Abraham bilang, sudah ada kesaksian tentang para nabi dan Musa. Jadi adik-adik tahu kalau firman Tuhan itu untuk kita dengarkan dan untuk kita lakukan. Adik-adik tahu apa yang adik-adik sudah dengarkan hari ini? Yaitu mari kita saling berbagi, baik kepada sesama kita, baik kepada orang lain. Nah, hari ini Kak Norma mau kasih tahu, kira-kira adik-adik coba pikirkan, mau berbagi kepada siapa hari ini? Boleh yang di rumah saja, boleh tetangga, boleh keluarga. Kira-kira adik-adik mau berbagi kepada siapa hari ini? Dan kalau sempat adik-adik boleh ketik di channel YouTube kita di bawah ini, kepada siapa adik-adik berbagi, ya kan? Supaya hidup kita berbagi, hidup kita diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami mau berbagi kepada orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Nah adik-adik, jangan lupa kita punya ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan kita di Lukas 6 ayat 36. Nah, yang berbunyi seperti ini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita yuk. Kita berdoa sekali lagi. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur, biarlah kami menjadi berkat bagi papa mama, bagi orang lain, dan bagi saudara kami. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami mau terima berkat daripada Tuhan. Adik-adik, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.